Pak, maaf. Ada sebagian kelompok atau umat Islam, kalau berselisih, dikembalikan kepada manusia. Contoh masalah demo. Katanya, si Fulan boleh. Katanya, loh, antum kenapa nggak mengatakan katanya Rasulullah? Ada orang yang nyari dalil demo itu berbelit-belit. Gampang, Mas. Antum kenapa nyari katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah protes apa? Satu penguasa datang, ada katanya Imam As-Sirazi, antum kesulitan banget, ada di dalam Sahih Bukhari, ya, ada dalil demo jelas banget di dalam Sahih Bukhari, Muslim, yaitu demonya Khawarij kepada Utsman, selesai, itu pakai dalil enak, udah, udah enak kan? Demo itu boleh, Mas, berdasarkan sunnah yang tetap pada abad khairun nas, gitu kan, gitu, yaitu Khawarij demo Utsman. Selesai. Ngapain antum berbelit-belit? Hah? Udah. Dalil demo itu yang paling jelas, yang paling soreh, yang paling muhkam, yaitu Khawarij mendemo Utsman. Antum tiru? Fadhol. Ya dah. Sekalian aja, sekalian, bareng-bareng. Itu. Nah, kenapa antum cari dalil muter-muter? Demo itu sebetulnya adalah bagian daripada jihad. Wah, kesulitan, mas. Kelamaan. Antum pakai jalan pintas. Dalilnya jelas. Apa? Khawarij demo Utsman. Udah. Berarti demo itu sunnahnya siapa? Khawarij. Udah. Antum membenarkan atau tidak? Itu nasnya ada, sejarahnya ada, ceritanya jelas, bahkan mutawatir. Antum kalau mau cari hadis mutawatir, itu dalil demo mutawatir. Masya Allah. Makanya saya paling dibulin di medsos, Pak. Karena saat-saat kenceng-kencengnya demo, saya yang paling lantang di video dan juga di tulisan. Nggak setuju saya. Loh, kan pemerintah kita itu membolehkan, Pak. Kalau sekarang la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Kalau maksiat kenapa kita ikuti? Loh, sekarang apakah kalau nggak demo nggak bela Quran? Ini namanya menyimpulkan kalau nggak mandi di sungai nggak mandi, walaupun di telaga 5 kali sehari. Ini kesimpulan menyesatkan, Pak. Kita itu dianggap nggak mandi, belum mandi karena belum mandi di sungai, walaupun sudah mandi 5 kali di telaga. Iya kan? Kalau nggak demo nggak bela Quran kan? Padahal ngaji nih ceramah saya sampai 4 hari. Masuk angin di Bali ini ngapain nih? Ini tuh, sampai dikuroin barang ya, dibekam ya. Untuk bela Quran, Pak. Membela Al-Quran dan Sunnah. Saya keliling seluruh Nusantara untuk dakwah ya. Dari mulai tahun 90 sampai sekarang. Belum ada demo kemarin. Sejak 90. Itu tujuannya apa? Memang bela Taurat Injil gue. Bela Quran, Pak. Cuman kan persepsi membela Al-Quran itu sudah dipojokkan, sudah dikarantinakan, sudah dikapling. Demo, kalau nggak demo nggak bela Quran. Itu. Makanya biar antum melek nih. Makanya saya katakan ini untuk 17 ke atas. Ini ya, malam nih. Yang belum nyanda ya pulang aja. Gitu. Artinya otaknya belum nyampe, ya silakan pulang. Oh, ini memang untuk 17 ke atas. Ya. Terus terang. Saya betul-betul Masya Allah mendapatkan suatu kesimpulan. Kalau tidak demo nggak bela Quran, ini sama aja kalau nggak mandi di sungai nggak mandi, walaupun sudah 5 kali mandi di telaga. Itu. Antum nggak kesel kalau dikatain, udah mandi 5 kali mas, tapi nggak di sungai, di telaga. Iya, tuh ujung-ujungnya blunder. Loh, terus antum yang berbuat apa untuk membela Quran? Doh kan, lagi-lagi kan, nggak berbuat dari 90,
Ya, nggak berbuat, coba bayangkan Pak. Ngaji aja, actionnya kapan? Lah action terus, ngajinya kapan? Kita podo ae dibolak-balik. Ayo, ilmu bolak-balik aja kok repot. Ngaji terus, kapan actionnya? Lah action terus, kapan ngajinya loh? Ya ikhwan, dikiranya ngaji ini tidak action Pak. Kita fahamkan dari kajian ini siapa musuh, siapa teman, walak wal barok, sehingga memahamkan muslim dan non muslim itu sikapnya apa. Itu lebih aksi yang paling tertinggi untuk kepada umat. Sekarang hadirin sekalian, kita ajarin dari abata sampai tafsirnya, sampai mengamalkannya. Itu aksi membela Islam. Oleh karena itu, kalau kita sekarang kembalikan apa saja di dalam firman Allah, wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah, selesai. Apa-apa yang kalian perselisihkan, hukum pengadilannya itu di Allah, selesai. Bagaimana sih komentar Allah? Kita berselisih soal masalah sikap kepada kematian, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Kita berselisih di dalam masalah manasik haji, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Kita berselisih masalah soal dimu, qala Allah, qala Rasul bagaimana? Dalam sejarah jelas, yang memberikan contoh itu siapa? Lagian gitu. Kalau memang seperti itu umat ini, lo nggak usah jauh-jauh gini Pak. Kita duduk. Kalau rujukan kita itu salafus soleh, menurut Abu Bakar, satunya lagi, menurut Umar, yang satunya lagi, menurut Abu Hurairah, yang satunya lagi, menurut Ibnu Mas'ud, selesai. Karena perselisihan mereka ikhtilafut tanawwu, perselisihan yang sifatnya variatif, bukan tadad kontradiktif. Abdullah Ibnu Mas'ud contoh berselisih dengan siapa? Utsman. Iya enggak? Dalam soal masalah apa? Salat pada waktu di Mina. Tapi apakah itu perselisihan yang menimbulkan permusuhan? Enggak. Abdullah ibnu Abbas berselisih sama Ali. Umar bin Khattab sama Abu Bakar dalam masalah memerangi murtadin, orang yang tidak bayar zakat. Tetapi semuanya selesai dengan perdamaian, selesai dengan kerukunan, selesai dengan hati yang salamah. Makanya farudduhu ilallahi war rasul. Selesai. Umat ini sekarang kan ketika berselesai, bukan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada tokohnya, kembali kepada nafsunya, kembali kepada adatnya. Akhirnya apa? Nggak ketemu. Ya tadi mereka sibuk dengan berbagai macam aksi-aksi bela Islam. Tapi subhanallah Pak, mereka menodai Islam di tengah demo itu seamret. Di antara pelakunya mereka masih menggunakan qasidah-qasidah burdah. Ya, ya Rabbi bil Mustafa, itu. Loh, bukankah itu qasidah yang mengandung berbagai macam penyimpangan? Ya. Di tengah mereka ada yang juga masih pakai jimat. Di tengah mereka ikhtilat antara laki dan perempuan. Yang dimaksud bela Islam yang mana? Oh, Islam yang cuma satu tok, surat Al-Maidah. Loh, sekarang surat yang lainnya dilecehkan, lu diem aja. Bukankah ada pelecehan tiap hari di depan antum? Surat Al-Ahzab, wanita telanjang tabarruj. Pelecehan gak itu? Pelecehan. Antum diam kan? Orang melecehkan surat Al-Baqarah, menghalalkan riba di mana-mana. Antum diam. Orang melecehkan sekarang, maaf Pak, nyata hak di depan kita. Jenggot dilecehkan, isbat dilecehkan. Bela Islam yang mana, Mas? Ini harus didudukkan secara real, secara komprehensif. Jangan cuman kita tuh digiring pada hal-hal yang ya bau-bau politis, hanya sekarang temporal. Itu kalau kita mempersoalkan masalah pemimpin non muslim, jangan cuma Jakarta. Oke lah, tolok ukur barometer, tapi kita harus mendasar, kita fahamkan. Termasuk juga tidak membolehkan Rasulullah lan yuflihal qaumu wallau amrahum imra'atan,
tidak akan mungkin sukses kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada siapa? Perempuan. Loh mas, sekarang mimpin orang 3 keluarga, nggak boleh, apalagi 5 juta, 10 juta, 200 juta mas. Di keluarga yang berat jadi pemimpin siapa? Laki apa perempuan? Ya naib banget, antum dipimpin cewek. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jumlahnya berapa? Paling banter. Ya, paling banter kalau istri 4, anak 30. Sekarang ada yang lebih besar. Jadi sebetulnya penundaan, pelecehan, penistaan terhadap dinul Islam ini sudah sangat rapuh, parah, mendasar. Cuman kita melihatnya parsial. Nah ini loh. Nah, saya ngomong seperti ini malah dituduh nggak bela Quran. Dia kan mules lah jadinya. Mules ya.